قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan bahwa wanita itu memang suka berdandan karena memang dari diri mereka suka berhias. Tentunya dalam berhias ini pun juga ada syariat yang harus diperhatikan. Jadi istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita atau orang saudara-saudara perempuan kita, kalau memang mereka melakukan ini, yakni berdandan, tentunya harus sesuai dengan syariat. Yakni mereka harus menutup aurat mereka dengan cara yang benar. Kecuali bila mana aurat itu tampak oleh keluarganya atau mahramnya, maka ada hal-hal yang boleh dibuka, misalnya jilbabnya boleh dibuka. Begitu pula lebih-lebih lagi bila mana itu adalah suaminya atau pasangannya, maka tanpa ada batasan berkaitan dengan aurat, mereka boleh menampakkan aurat mereka kepada suami mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun cara-cara berdandan itu juga ada cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis disebutkan takhalat Hafsatu bint Abdurrahman ala Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah Hafsah binti Abdurrahman itu dia masuk ke rumahnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Hafsata himarun raqiqun. Namun Hafsah pada waktu itu menggunakan jilbab yang tipis. Fasaqatuhu Aisyah, lantas Aisyah merasa keberatan dengan itu. Wa kasaratha himaran kathifan. Wa kasaratha, lantas dia Aisyah merobeknya, jadi merobek jilbab yang tipis tadi, lantas diganti dengan jilbab yang tebal. Jadi ini secara langsung Aisyah memberi pelajaran kepada Hafsah binti Abdurrahman yang dia juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang sebelumnya menggunakan pakaian atau khimar atau jilbab yang tipis, karena itu dilarang oleh Rasulullah, Aisyah langsung nyobek. Tapi nyobeknya di sini untuk pelajaran dan langsung diganti dengan khimar atau jilbab yang tebal. Karena Aisyah juga punya serep jilbab yang tebal. Jadi dia nyobeknya ini memang keras. Jilbab orang lain langsung disobek, tapi langsung dikasih ganti yang lebih baik. Ini bila mana memungkinkan seperti itu, maka sebaiknya juga dilakukan. Tapi kalau misalnya kita tahu ada orang mengenakan jilbab kok tipis, ya kita misalnya nggak punya gantinya langsung, ya kita ngasih tahu besok lagi jilbab ini tidak perlu dipakai karena tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini melanggar syariat. Jadi seperti itu. Ya, jadi silakan istri-istri kita jangan sampai dibelikan jilbab-jilbab yang tipis sehingga tidak pantas sesuai dengan syariat Islam.
Yang selanjutnya hadis yang lain juga disebutkan an Abi Hurairah annahu qala nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun dia telanjang, ma'ilat dia berlenggak-lenggok, mumilat condong kepada kejelekan. La yadkhulnal jannata, benar-benar mereka tidak akan pernah bisa memasuki jannah. Wala yajidna rihaha, dan dia tidak akan mendapatkan mencium aroma surga. Warihuha, sedangkan aroma surga yujadu min masirati khamsami'ati sinina, padahal baunya surga itu bisa tercium sejarak 500 tahun perjalanan. Jadi hadisnya jelas ini. Ada perempuan-perempuan yang dia itu berpakaian namun seperti telanjang. Pakaian kok telanjang itu bagaimana? Ya dia memakai pakaian yang tipis tadi seperti hadis sebelumnya. Atau kalaupun tidak tipis itu misalnya dia medet tidak apa. Ya. Intinya seperti itulah. Intinya dia membalut badan bukan menutupi. Jadi aurat itu ditutup bukan dibalut. Jadi caranya adalah ditutup bukan dibalut. Sehingga jangan sampai istri kita atau perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya dia menggunakan penutup aurat tapi itu cuman sebagai penutup saja, sehingga lenggok-lenggoknya tubuh ini kelihatan semua. Padahal justru dengan lenggokan tubuh itu tadi yang menyebabkan syahwat, yang seharusnya ditutup itu yang itu tadi. Kasiyat ariyat, ma'ilat, mereka itu berlenggak-lenggok. Maksudnya lenggak-lenggok di sini bagaimana? Ya itu tadi, karena dia menggunakan pakaian yang press body tadi. Terus jalannya lenggak-lenggok kanan kiri dengan kayak apa itu? Kayak bebek atau apalah orang bilang seperti itu atau yang lain sebagainya. Inilah yang mereka itu nggak akan mencium baunya surga. Dia nggak mungkin masuk ke dalam surga karena mencium saja nggak bisa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi ini harus kita ketahui sehingga bila mana ada istri kita atau anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu menggunakan seperti ini atau melakukan hal yang seperti ini, maka kita harus mengingatkan sehingga mereka tidak termasuk orang yang seperti ini. Selain melenggak-lenggok, mereka condong kepada keburukan. Ya udah, karena pengennya hal-hal yang buruk dia. Ini fitrahnya perempuan ya seperti itu, pengennya dilihat. Dia pengennya berdandan, setelah berdandan pengennya dilihat oleh orang lain. Padahal inilah yang harus ditutupi. Syahwat inilah, syahwat perempuan yang seperti inilah yang harus dihindari. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka karena kesalahan ini. Jadi kasiyat ariyat itu seperti itu. Di hadis selanjutnya disebutkan salah satu contoh dari kasiyat ariyat itu adalah idza ra'aitumul lati alqaina ala ru'usihinna mislu asnimatil bahri masnimatil bu'ri fa'alimuhunna annahu la tuqbalu lahunna shalah. Ketahuilah bila mana kalian melihat perempuan-perempuan yang membalut di atas kepalanya itu seperti unu onta, maka beritahulah mereka itu bahwa sholat mereka itu tidak diterima. Unu onta itu seperti apa toh? Nanti kalau punya HP Android cari aja di internet. Jilbab itu apa?
Orang pakai jilbab tapi khasiat Arya tadi. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi wanita dia menggunakan jilbab, cuman di belakangnya sini ada punuk ontanya. Punuk onta itu maksudnya ada, kalau kita lihat punuk itu ada melendung ke atas. Nah, perempuan banyak sekarang ini perempuan-perempuan yang ketika pakai jilbab rambutnya digelung dulu, digelung dia bahkan diikat dulu, tapi di bagian belakang sini atau bahkan lebih atas sini supaya apa ya, kelihatan mendol rambutnya dawa gitu loh. Jadi dia biar kelihatan bahwa rambutnya panjang, biar kelihatan bahwa rambutnya panjang, terus dia ditali di situ, dan setelah itu baru dikenakan jilbab. Itulah yang namanya jilbab. Jadi jilbab itu seperti itu, dan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipermisalkan seperti punuknya unta, ada jendolnya itu. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi ini contoh khasiat ariyat. Bahkan hadis selanjutnya itu juga disebutkan ada salah satu sahabiyah yang dia memiliki anak, dia memiliki penyakit. Penyakitnya itu menyebabkan rambut ini rontok. Nah, karena banyak yang rontok, maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini kasihan anak saya rambutnya banyak yang rontok, banyak yang pendek, sehingga rambutnya pendek sedikit aja. Terus bagaimana kalau saya sambung rambutnya?" Maka Rasulullah menjawab, "La'anallahu al-wasilat wal mustausilah." Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang pengen disambung rambutnya. Jadi pekerjaan nyambung rambut atau orang yang pengen rambutnya disambung itu Allah laknat. Jadi kembali lagi seperti keterangan yang pertama saya sampaikan tadi, mereka senang bila mana perempuan itu memiliki rambut yang panjang. Kalau rambutnya yang pendek, mereka pengen nyambung. Hal seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan karena rambutnya udah panjang, dia pengen kelihatan lagi, pengen kelihatan bahwa rambutnya panjang, terus menyebabkan ditali di kepalanya, sehingga ketika mereka pakai jilbab bendel di belakang sini. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana? Apakah perempuan nggak boleh memiliki rambut yang panjang? Boleh. Boleh perempuan rambutnya panjang. Bahkan dikatakan rambut itu mahkota bagi perempuan. Benar seperti itu. Tapi caranya ketika pakai jilbab jangan ditali bagian atas. Nalinya bagian tengkuk sini. Jadi dia nalinya di tengkuk sini sehingga ketika pakai jilbab nggak kelihatan dia ditali. Atau kalau tidak nggak usah ditali, selesai. Ya mereka pasti akan alasan, mereka ditali semua pak. Nah, nanti kalau ditali di atas ini kan nanti leher sampai tengkuk sini kan ISIS. Nah, kata mereka seperti itu, padahal ISIS ditangkap jarinya. Jadi seperti itu, ini nggak boleh. Jadi mereka beralasan seperti itu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah yang penting jangan ada punuk ontanya, jendol di belakang itu tadi. Pakai jilbab jangan sampai jendol seperti itu. Nalinya agak ke bawah boleh, atau tidak ditali juga boleh. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Jadi untuk menasehati kita harus tahu hadisnya, tahu syariatnya. Untuk menasihati siapapun wanita-wanita yang ada di sekitar kita, untuk mengajak mereka masuk ke dalam surga, caranya dengan cara menasihati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.